Ya, kita lanjutkan ya. Tadi. Oke, sekarang bagaimana ya siklus dengan humor computer interaction. Jadi pertama buat sesuatu itu harus fokus pada yang akan menggunakan program Anda. Kemudian buat contoh barang atau prototype. Selanjutnya ketika ada kesalahan langsung diperbaiki sehingga terjadi pengulangan secara interaktif. Ya. Itu. Nah, fokus pada pengguna itu, jadi kita harus tahu apa kehendak yang diinginkan oleh yang akan menggunakan program Anda. Nah, Anda harus mengkaji ciri-ciri. Saya bilang tadi, kalau anak SD, senangnya apa? Anak kuliah, senangnya apa? Seorang dokter, pengennya apa? Seorang ahli jaringan komputer, inginnya apa? Ya, jadi kita harus tahu, kira-kira pengennya apa ini? Nah, dengan cara bertanya, minta pendapat kepada pengguna. Ya, seperti kita berobat ke dokter, dokter nggak tahu penyakit kita. Tapi ketika dia bertanya kepada kita, gejala-gejala penyakit kita, sehingga dia tahu orang ini sakit apa, dan harus diobati dengan apa. Yang ditanya oleh dokter biasanya umur, pertama kali. Tinggi badan, berat badan, kalau dokter tertentu. Terus tekanan darah, itu kalau dokter tertentu. Itu punya ciri-ciri orang ini umurnya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, tekanan darahnya berapa. Nah, begitu juga kalau Anda pengen masuk ke program yang akan digunakan oleh calon pengguna, Anda harus tahu perkiraan. Kalau seorang ahli komputer nggak seneng yang terlalu detail, mungkin dia pengen yang ringkas. Tapi kalau saya yang nggak ngerti komputer, saya pengen petunjuknya detail, step by step dikasih petunjuk, karena saya nggak ngerti komputer. Nah, itu jadi Anda harus paham gitu. Yang akan menggunakan program Anda itu orang yang mahir atau seorang pemula. Tapi kalau yang biasa main coding, dia pengen berbasis teks, bukan berbasis gambar. Tapi kalau yang nggak bisa main coding, dia pengen klik gambar. Sudah jalan programnya. Jadi graphic user interface dia pengen. Nah, membangun prototipe itu versi awal sistem yang dibangun. Jadi belum semua fungsi dari program itu berjalan. Baru prototipe namanya. Ya, belum lengkap. Jadi masih perlu uji coba secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi setelah diuji PMP tadi kepada orang lain, tanya, enak nggak PMP-nya? Nah, dari 10 orang yang saya tanya, menjawab PMP ini enak. Berarti 100% jawab enak. Itu namanya kuantitatif. Kalau kualitatif gimana? Bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Enak itu seperti apa? Nah, itu kan kualitatif. PMP-nya enak. PMP-nya enak, enggak. PMP-nya enak, lumayan. Nah, itu kualitatif. Jawabannya kualitatif. Enak, lumayan, lezat. Nggak bisa dihitung. Tapi kalau kuantitatif, dari 10 orang yang ditanya, 5 yang menjawab enak, 3 yang menjawab lezat, 2 yang menjawab luar biasa. Maka kesimpulannya apa itu? Nia Anita. Apa kesimpulannya PMP itu? Enak, Pak. Ya, pokoknya bagus lah PMP-nya ya. Karena 5 yang menjawab enak, 3 yang menjawab lezat, 2 menjawab luar biasa. Nah, itu bisa dihitung 10 orang secara kuantitatif enak atau bagus, lemah.
Tapi kualitatif susah gitu, bahwa ya pokoknya lemak. Anda bisa menggambarkan lemak, nggak tahu, pokoknya lemak lah pempek ini. Nah, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dikira-kira, tapi pokoknya rasa, nah itu kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, jadi sebuah program bisa dinilai secara kualitatif, bisa dinilai secara kuantitatif. Ya. Nah, yang hobi main game siapa di sini yang hobi main game ya? Nah, itu kualitatif game itu, bukan kuantitatif. Game itu yang rame yang make, berarti kualitas gamenya bagus. Kalau game yang ditinggalkan orang, nggak dipakai orang, itu berarti kualitas gamenya tidak bagus. Berarti game itu dinilai secara kualitatif. Ya. Nah, prototype. Ya, prototype itu bisa diberikan kepada calon pengguna, bisa diberikan kepada expert. Nah, saya bilang tadi, ketika Anda bimbingan dengan Pak Deris, dia kan ahli di bidang jaringan. Maka program Anda yang berbasis jaringan, kasihkan ke Pak Deris, biar Pak Deris yang menilai. Berarti yang menilai adalah expert. Ya, betul. Nah, ketika program itu pengen membuat program hitungan matematik, misalnya untuk anak SD, nah bisa digunakan kepada calon pengguna, kepada anak SD untuk nyoba prototipe Anda. Nah, maka itu penilainya adalah user yang akan menggunakan. Kalau Anda gunakan program tersebut kepada guru matematik, berarti yang menilainya adalah expert atau pakar. Jadi bisa dengan dua cara untuk menilai program Anda sudah layak atau belum. Ya. Nah, bagaimana pengulangan interaktif? Ya, suatu proses yang berlaku pengulangan sehingga belum baik diperbaiki lagi, belum baik diperbaiki lagi. Nah, itu selalu diulang-ulang sehingga menghasilkan program yang sempurna. Ya. Tapi masalahnya makin banyak pengulangan, makin banyak perbaikan, itu makan waktu dan biaya. Jadi ketika Anda buat program yang waktu dan biayanya tidak terbatas, ya silakan melakukan pengulangan interaktif. Tapi kalau dananya sedikit, ya sudahlah, mungkin sekali diulang sudah selesai gitu. Tapi kalau dananya banyak, lakukan pengulangan terus-menerus sehingga mencapai hasil yang sempurna. Jadi Anda harus memikirkan kapan program akan digunakan, waktunya berapa lama, harus ditarget selesai, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan. Kalau biayanya besar, cukup enggak duitnya? Jangan sampai nanti membuat program kehabisan uang, nggak selesai juga duit programnya karena uangnya habis. Itu. Selanjutnya adalah model perancangan program yang lain, yaitu dengan kita rahayatnya apa ya, siklus hidup. Ya. Siklus hidup. Dulu pernah belajar biologi mungkin ya, siklus hidup. Nah, dengan dia berputar gitu, programnya modelnya berputar, ngulang dari, bisa ngurang ke awal lagi. Nah, banyak cara, yaitu dengan simple, metode STAR, dengan model usability teknik. Jadi ada 3 macam model siklus. Ya, siklus hidup. Pertama model simple. Jadi dia berfokus pada pengguna, prosesnya pengulangan, ya. Dari awal kita harus tahu dulu survei terhadap kehendak pengguna, apa kebutuhan pengguna. Jadi survei kehendak dan kebutuhan. Jadi yang Anda awali dengan survei dulu. Survei kehendak dan kebutuhan. Kemudian kita rancang programnya dengan beberapa model interaktif yang kita pertimbangkan. Setelah dapat rancangan, kita buat prototype. Prototype untuk apa? Untuk dinilai. Tadi sudah bagus apa belum prototipenya? Setelah prototipenya selesai, jadi kita buat versi awal. Apakah versi awal ini sudah sesuai dengan kehendak pengguna? Nah, itu ya. Jadi ini model yang paling simpel. Mungkin hampir mirip dengan model yang
siklus air terjun tadi. Apa yang tadi ada setelah air terjun ada yang program kedua itu yang ada prototipenya ya. Nah, jadi model simple ini bisa berulang-ulang. Ya. Boleh mengulang ke awal lagi. Beda sama air terjun. Kalau air terjun itu programnya nggak bisa ngulang ke awal. Tapi kalau prototipe model simple ini dia bisa mengulang ke awal karena dia berbentuk siklus, muter. Jadi diawali dengan mengenal pasti kehendak pengguna, apa kebutuhan pengguna, baru survei. Setelah survei, kita buat rancangan. Setelah dirancang, kalau belum lengkap, boleh ngulang lagi, survei lagi. Kan panahnya bisa ke belakang lagi. Boleh ngulang survei lagi. Setelah dapat lagi data, kita olah, buat lagi rancangan. Lanjut, versi prototype. Nah, nanti dicoba. Oh, masih belum enak, belum lezat, belum bagus. Ulang lagi, rancangannya diperbaiki. Setelah rancangan diperbaiki, buat prototype kedua. Jadi ada prototype versi 2. Karena kalau program itu kan ada versi 1, versi 2. Oke, sudah benar programnya versi 2. Lanjut ke pengujian. Kalau pengujian ketika masalah, berarti produk akhir yang dibuat. Tapi kalau pengujiannya ada masalah, boleh diulang lagi, mengambil data awal dengan survei, atau Anda membuat perancangan yang diperbaiki, sehingga membuat prototipe yang baru. Jadi, ini namanya model simple. Ya, jadi banyak proses yang berulang-ulang. Nah, selanjutnya adalah model star. Nah, ini berpusat. Kalau star itu kan ada tengah-tengah. Jadi sesuatu itu harus berpusat di tengah. Ya. Jadi secara analitik pendekatannya atas bawah, secara sintetik pendekatannya kreatif. Jadi langsung saja ke gambar biar Anda mengerti, model star itu adalah berpusat kepada quality control. Kontrol kualitas. Jadi setiap langkah itu diuji coba dan dinilai, dilakukan evaluasi. Misalnya, pertama, analisa tugas dan fungsi. Setelah tahu data dianalisa, itu dilakukan quality control, uji coba, penilaian, dilakukan penilaian. Apakah analisa tugas dan fungsi dari survei yang Anda buat itu sudah benar? Kalau udah benar, oke, lanjut ke program yang kedua. Spesifikasi keperluan. Nanti dinilai lagi, apakah sudah siap, sudah benar spesifikasi dan penilaian. Kalau kualitasnya sudah oke, lanjut ke program selanjutnya, merekayasa bentuk atau merancang. Nah, rancangan ini juga masih dinilai, apakah rancangan yang dibuat ini sudah benar. Kalau masih belum benar, diperbaiki rancangannya. Lanjut ke prototype. Prototype dia akan uji coba juga, melakukan penilaian. Apakah prototipenya sudah baik? Kalau belum, diperbaiki lagi. Setelah benar, baru diimplementasikan. Nah, ini setiap langkah itu dilakukan uji coba, dilakukan penilaian, dilakukan quality control, kendali mutu, penilaian. Kalau yang sebelumnya, orang hanya menilai di prototype, melakukan pengujian di prototype. Tapi kalau ini setiap langkah dilakukan penilaian, dilakukan quality control, sehingga tahu langkah-langkah tersebut sudah benar atau belum. Ini bagus. Biasanya kalau industri membuat sebuah mobil, dia melakukan langkah seperti ini. Jadi setiap step ada quality control. Yang tidak benar barang di reject. Yang benar lanjut ke proses selanjutnya. Mungkin Anda pernah membeli celana jeans yang reject. Nah, itu di pabrik pembuatan jeans itu ada quality control. Barang yang tidak benar di reject. Nah, itu dijual lagi oleh orang-orang tertentu kan, barang-barang yang tidak masuk kualitas. Ya. Tidak tahu di Palembang ada nggak? Kalau di Bandung tuh ada. Di Ciampelas. Kalau nggak salah itu ada toko-toko yang jual jeans reject. Nah,
Jin yang tidak memenuhi syarat, tapi masih bagus barangnya, tapi tidak memenuhi syarat. Barangnya bermerek, tapi nggak memenuhi syarat. Apalah kesalahan dari produk itu, dicek. Tapi masih pajak dipakai untuk ukuran kita, tapi ukuran orang luar negeri itu nggak cocok bagi mereka. Tapi bagi orang Indonesia mungkin yang modal kecil masih cocok. Nah, itu namanya quality control. Di industri itu ada banyak sekali langkah-langkah seperti ini. Nah, jadi model STAR ini segala sesuatu itu bisa dimulai dari mana saja, tapi setiap fase, setiap proses itu dilakukan penilaian atau kualitas, pengujian kualitas. Jadi setiap langkah itu harus ada penilaian dulu. Kalau sudah dinilai baik, baru lanjut ke langkah selanjutnya. Itu syaratnya. Nah, model selanjutnya adalah model teknik kebolehgunaan atau usability. Nah, dia hanya 3 elemen penting, yaitu survei, analisa keperluan, kemudian dia bangun program, tapi berbarengan dengan pengujian program. Setelah itu langsung aplikasi. Nah, mungkin kita selama ini membuat tugas akhir hanya 3 proses ini. Menganalisa keperluan, bangun program langsung uji, setelah itu langsung aplikasi jalan. Saya nggak yakin kalau Anda membuat satu program tugas akhir Anda itu, softwarenya itu Anda lakukan program STAR. Saya nggak yakin. Tapi kalau yang seperti ini mungkin sering Anda gunakan. Ada analisa keperluan, yaitu di bab 3 TA Anda bangun program, langsung diuji. Itu bab 4, langsung di launching sebagai aplikasi. Nah, seperti aku yakin seperti itu langkah yang Anda lakukan selama ini. Tapi sebenarnya banyak sekali langkah-langkah dalam membuat suatu program komputer. Kemudian ada lagi ini program yang melibatkan pengguna. Jadi namanya partisipasi. Nah, partisipatory. Jadi setiap membangun program kita ajak si pengguna itu sama-sama bekerja bareng-bareng. Jadi ada kolaborasi kerjasama aktif antara yang bangun program sama yang pengen menggunakan program. Jadi pendekatannya adalah interaktif. Setiap program atau setiap langkah itu dinilai dan diperbaiki sama-sama. Jadi memang ini prosesnya agak lama, bukan agak lama sih, agak ribet gitu ya. Repot karena setiap membuat program ini yang menggunakan program kita ajak sama-sama bareng begawe. Dan kita pengen dia nilai hasilnya. Jadi dia dilibatkan secara aktif dalam membangun program. Nah, saya nggak tahu di dunia nyata seperti apa, saya belum tahu. Yang seperti ini. Bikin program apa lah yang seperti ini. Jadi kita menjalin komunikasi terus setiap langkah dalam membangun program. Bagaimana cara membangun program agar terjadi komunikasi antara si pembuat program dengan si pengguna program? Banyak cara. Salah satunya misalnya dengan tukar pikiran. Nah, ini sudah aku buat programnya. Gimana menurut kau ya? Masih kurang ini, perbaiki lagi. Kita diskusi sama dia. Namanya brainstorming. Atau kita rancang dengan storyboard. Bisa pelajari nanti bagaimana membuat storyboard. Jadi program itu dirancang dulu dengan papan cerita, storyboard. Atau kita membuat suatu kumpul dalam satu ruangan, misalnya di laboratorium, setiap hari begawi sama-sama, namanya workshop. Jadi program itu dibuat dalam satu ruangan, bekerja bareng-bareng, berhari-hari. Ya, tapi sesuai jam kerja lah ya. Bisa berapa hari ngerjakannya bareng-bareng. Workshop namanya. Atau bisa dengan sketsa. Membuat sketsa program. Ya. Nah, tugas kelompok.
Oke. Tadi saya bilang ujian ya, nggak usah tugas kelompok, berarti ujian deh kita hari ini ya. Pilih anggota kelompok minimal 2 orang, maksimal 3 orang, tidak boleh sendirian. Buatlah analisa kebutuhan pengguna. Ya. Jadi tugas ini janganlah berat kalau kamu nak wawancara segala macam ini zaman dulu, memang zaman masih belum corona, jadi lemah. Kita baca ketemu dosen, ketemu mahasiswa, ketemu calon pengguna, bisa ngobrol, bisa survei. Ya. Nah, sekarang kita kurangi aja lah. Ya. Kita kurangi aja. Ntar saya ini dulu ya. Saya save apa? Saya copy dulu ya. Ini tugasnya itu kalau model sekarang ini taruh kena laksana kayak itu. Tugas kelompok di masa pandemi. Di masa pandemi. Beda nih kalau masa pandemi ini. Ya. Pertama, kita copy dulu ya. Oke. Oke, jadi pilih kelompok minimal 2, maksimal 3. Nggak boleh dewean. Jadi boleh 2 atau 3. Jangan sendirian. Ya, kalau besiso, Pak aku dewean mulai kawan, melok kawan yang masih berdua. Ya. Jadi jangan bersendiri, tapi 2 atau 3 orang. Paham ya? Nah, jadi saya pengen Anda survei. Buat analisa kebutuhan dengan cara boleh wawancara. Ya. Zaman sekarang kan corona, jadi boleh wawancaranya tidak ketemu langsung, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan media yang lain. Ya. Siapa calon pengguna Anda nanti yang akan program yang Anda buat? Nah, itu ya. Nah, apa yang program akan Anda buat? Sebenarnya ini bukan program yang kemarin dirancang di awal, bukan. Saya pengen Anda berlatih sekarang ini latihan mencari kebutuhan pengguna. Jadi ini tidak ada hubungan dengan program yang Anda buat kemarin. Tapi boleh deh Pak, sama dengan program yang akan aku buat akan datang. Boleh. Misalnya kemarin Anda mengajukan judul tentang membuat game untuk anak SD. Kaget Anda survei ke anak SD? Boleh. Jadi sekaligus jalan berarti. Yang Anda buat sekarang mendukung yang akan Anda rancang menjadi tugas akhir nanti. Boleh. Tapi fokus saya ini sebenarnya untuk membuat survei. Nah, ini jadi fokusnya ini adalah survei kebutuhan dari pengguna. Jadi boleh ini sama dengan program yang akan Anda jadikan tugas akhir nanti, boleh juga berbeda. Karena yang saya fokuskan adalah bagaimana kita belajar survei kebutuhan pengguna. Oke ya. Wawancara boleh dengan media dan cara yang bisa Anda lakukan. Oke. Nah, tanya kebutuhannya apa? Tanya kebutuhan aplikasi apa yang calon pengguna inginkan.
Jadi Anda berangkat survei atau pergi survei itu atau melakukan sebuah survei, jangan Anda punya keinginan dulu. Jadi Anda pergi dengan otak yang kosong dulu. Kalau Anda sudah, aku pengen buat program game. Nah, berarti kayak pertanyaan kamu tuh ngarahkan uang itu harus bikin game. Aku pengen, nggak usah, ini kosong B dulu. Pengen, sudahlah. Saya punya kelompok sasarannya anak SD. Sudah, jalan B ke budak SD. Tanya-tanyain budak SD. Jangan diarahkan. Jadi kita pengen tahu ya, SD itu kebutuhannya apa. Atau Anda pergi ke kelompok ibu-ibu pengajian. Ya, jalan aja ke ibu-ibu pengajian. Pergi aja ke kelompok ibu pengajian. Nggak usah diarahkan. Pokoknya kita pengen tahu. Kita pergi dengan pikiran kosong dulu. Kita pengen tahu, ibu-ibu pengajian ini pengennya buat program apa yang mendukung kebutuhan mereka. Nah, itu ya. Jadi jangan diarahkan, tapi pergilah dengan tangan kosong dulu. Dengan pikiran yang kosong dulu. Nah, setelah dapat itu, baru disimpulkan apa aplikasi yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yang Anda kunjungi tadi. Yang mengunjunginya kan sekarang kan bisa dengan media sosial, bisa dengan Zoom, bisa dengan banyak cara lah. Tidak harus ketemu langsung, karena sekarang masa pandemi Corona. Jadi bisa Anda dengan berbagai media lah cara mengunjungi orang. Ya kan? Kalau yang uang kayo, banyak pulsa, telepon. Ya? Kalau mahasiswanya kayo, banyak pulsa, telepon. Ini siko. Tapi kalau yang tidak ada banyak duit, cari media sosial, jadi pakai Zoom bisa kan? Yang gratisan baca. Nah, itu kan tergantung Anda lah. Tapi boleh jadi di kampung Anda tuh sering ada perkumpulan. Ya, datangi aja langsung. Kalau memang bisa kita datangi. Tidak masalah kan? Jadi jangan sampai nanti menjadi alasan, Pak ini corona kami tidak ajak survei. Oh, banyak cara survei itu ya. Nah setelah dapat kesimpulan aplikasi apa yang dibutuhkan, jadi langkah pertama yang tadi analisa kebutuhan namanya ya, analisa kebutuhan. Nah jadi itulah yang menjadi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ya, bukan tugas akhir ya. Tugas akhir itu yang kamu di awal kemarin, tugas kelompok. Minggu depan dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan apa? Hasil analisa dari survei yang Anda lakukan. Jadi data mentahnya, ya, data mentah, ya, pengolahan data, analisa kebutuhan pengguna. Ini yang Anda hasilkan. Saya kecilkan dulu ya, tulisannya terlalu besar. Nah, ini yang Anda hasilkan minggu depan. Ngumpulnya nanti dikumpul di e-learning ya. Jadi saya kasih share linknya hari ini. Ya, waktunya 1 minggu. Ya. Jadi data mentah, pengolahan data, analisa kebutuhan. Jadi, nah, kalau dia pakai media ya direkam, atau kalau pakai survei tertulis dilampirkan survei tertulisnya. Kalau dia pakai POM, ya POM-nya di print gitu, atau dia dilampirkan hasil POM-nya gitu ya. Bukan di print sih, mereka dilampirkan dalam POM-nya, itu dilampirkan dalam tugas ini. Ya. Nah, ini karena kita masa pandemi jadi agak susah. Ini data mentah pengolahan analisa kesimpulan. Nah, ini ya. Dikumpul 1 minggu lagi ke learning di perorangan. Jadi walaupun Anda sekelompok berdua, tapi 2 orang itu harus sama-sama ngumpul. Jangan salah satu saja yang ngumpul, karena akan saya nilai perorangan. Walaupun tugasnya sama antara A dan B. Karena A dan B ini adalah sekelompok. Tapi A harus ngumpul tugas, B harus ngumpul tugas. Walaupun sama, karena dia sekelompok. Ya, itu ya. Jadi saya nilainya perorangan. Jadi jangan sampai nanti A yang ngumpul, B nggak ngumpul.
Padahal mereka ini sekelompok. Nah, saya hanya menilai si A, si B juga dapat nilai. Karena saya melihat nanti kan perorangan yang akan saya cek tugasnya, ya. Itu ya, walaupun kerjanya sama-sama berkelompok, bekerja berkelompok, tapi laporannya perorangan, ya. Oke ya. Tapi di laporan itu dibuat di kop laporan, koper ya, koper laporan dibuat nama tiap anggota kelompok. Oke, ya. Jadi walaupun tugasnya kelompok, tapi harus ngumpul perorangan. Tapi nanti di print, bukan yang dikumpul itu sama isinya. Aku tahu si A sekelompok sama si B, gitu ya. Jadi kasih cover tugas. Jadi tidak perlu di print, cukup kita kirim ke e-learning, ya. Di bentuk laporan, data mentah, pengolahan data, analisa dan kesimpulan. Dikumpul minggu depan ke bukan email tapi ke e-learning. Ya. 1 minggu waktunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang tugasnya, silakan. Sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Terlalu lama ya seminggu ya? 2 hari cukup ya? Kecepatan, Pak. Oh, kecepatan. Nah, berarti 3 hari kalau kecepatan. Furkon, berapa hari Furkon? Berapa? Seminggu cukup ya, Furkon ya? Minggu depan dikumpul Furkon ya? Insya Allah seminggu cukup, Pak. Nah, carilah kawan-kawannya yang berdekatan rumah, jadi enak kamu kan. Jadi bisa kerja bareng gitu. Jangan Furkon sekelompok sama yang lagi di Prabu Mule. Atau Dimas tinggal di mana Dimas? Dimas tinggal di mana Dimas? Di Palembang, Pak. Di Palembang ya. Jangan usah sekelompok sama Budak Indralayo, jauh kau. Cari kawan yang sama-sama tinggal di Palembang, kan boleh berdua atau bertiga. Ya, jangan jadi alasan, Pak, aku nih sekelompok sama itu di Indralayo, aku di Palembang, kami susah Pak nak begawi. Ini salah deh, ngapa nyari kawan yang jauh. Carilah kawan yang berdekatan, ya, yang bisa berkomunikasi dan enak diajak ngobrol karena tugasnya kelompok. Jangan Dimas capek, sudah ngumpul ke data, ngolah data, nganalisa, buat kesimpulan. Kawannya cuman minum kopi be di rumah. Tahu-tahu numpang namo baik, kan kasihan sih Dimas capek begawi. Nah, itu ya. Jadi yang lain harus bareng-bareng. Kenapa saya suruh Anda kerja kelompok? Ketika Anda bekerja di perusahaan atau dunia kerja nyata nanti, Anda itu tidak mungkin begawi dewean zaman sekarang. Pasti Anda itu begawi harus bersama-sama. Nah, bagaimana Anda menjalin komunikasi agar Anda bisa bekerja sama? Itu penting zaman sekarang. Banyak orang pinter, tapi nggak bisa berkomunikasi. Sehingga dia ketika dikasih jabatan, nggak jalan. Dia dewek yang begawe. Anak buahnya ngongkang-ngongkang kaki. Karena dia nggak bisa berkomunikasi sama anak buah. Anda ini sarjana, nanti bawahan Anda siapa? D3 dan SMA. Ketika Anda nggak bisa bekerja sama, budak D3 SMA itu ngijak kepala kamu. Kamu yang begawe capek, dia makan tidur, ngopi di kantin. Banyak terjadi zaman sekarang. Karena mereka pinter, tapi tidak bisa berkomunikasi. Orangnya pinter buat program, tapi nggak bisa berkomunikasi. Sehingga yang begawe budak S1. Anak buah dia nggak begawe. Padahal tugasnya bersama-sama. Jadi kenapa saya minta ini berkelompok? Biar Anda belajar bagaimana bekerja sama dan mempengaruhi orang lain. Belajar dong mempengaruhi orang lain. Sehingga orang mau bekerja sama dengan kita. Nah, ini tugas kamu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Waktu tinggal 2 menit lagi. Pak, misalnya bukanlah ada pernah wawancara Pak, cuman 2020. Oh, jangan sekarang dong, jangan yang tahun 2020. Tugasnya kan sekarang, Bos. Jangan tugas yang dulu, Bos. Ya, tugasnya sekarang. Kan beda, Bos. Zaman pandemi sekarang dengan 2020 kemarin itu beda.
Ya, janganlah ada update informasi itu. Saya minta informasinya. Anda belajar jujur. Jangan punya orang lain tugas kawan yang lama, Anda jadikan kumpul. Oh, kalau cuma Anda dapat nilai mudah, tapi Anda nggak dapat ilmunya. Nggak pernah mengalami bagaimana survei itu saronya seperti apa. Saya pengen Anda tuh jujur, lakukanlah sekarang. Bukan apa ya. Kalau ngejar nilai, aku yakin Anda pasti pinter kalau. Budak S1 Unsri ini kan uang pinter-pinter kalau. Pasti nilai besar-besar. Tapi Anda nggak punya pengalaman gitu, nggak punya pengalaman bagaimana survei, bagaimana mendekati calon pengguna. Saya pengen Anda tuh belajar berkomunikasi dengan calon pengguna. Ya, cak mana kamu nak berjanji sama uang biar orang mau ngisi survei kamu atau mau menjawab pertanyaan kamu, itu biar Anda dapat pengalaman. Saya pengen seperti itu. Ya. Ya. Kalau Pak, copy paste dia punya kawan kemarin. Memang sama tugasnya dengan tahun lalu. Ya ngapain? Anda tidak ada ilmu di sini. Nggak punya ilmu Anda sama sekali. Nggak punya pengalaman. Karena beda dong kondisi setahun yang lalu dengan sekarang. Ya nggak? Setahun yang lalu saya masih ke mall. Tapi tahun 2000 berapa ini? 2021 ini saya belum ke mall. Karena sudah malas sekarang ke mall. Ya, bukan duit AKT, tapi nggak tahu lah, nggak tertarik sekarang ke mall. Terus ketika kami pengen pergi jajan, makan bareng sama-sama keluarga, pada dilarang, pada tutup. Jelas lah, nggak belanja-belanja sekarang. Ya, oke ini ya. Yang lain pertanyaan 1 menit lagi waktunya. Kalau terputus berarti selesai kuliah kita. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Pak, surveinya itu kaumnya itu cuma misal Kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Apa maksudnya? Lama-lama be ngomongnya. dasar survei itu kaumnya boleh macam-macam nggak Pak? Atau